Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Untuk hari ini kita mulai pembelajaran dengan sistem online dikarenakan sudah merebaknya virus corona di Indonesia. Nah, apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut yang membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Seperti kita saat ini, kita harus belajar dengan sistem daring karena semua kita tidak boleh keluar dari rumah dan harus belajar di rumah, dan yang bekerja juga harus bekerja dari rumah. Virus corona akan mengakibatkan kematian. Berikut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 18 Juni 2020 adalah 41.431 orang, dengan jumlah angka kematian 2.276 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia saat ini adalah sekitar 5,5%. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 0,8% berusia 0 sampai 5 tahun, 0,5% berusia 6 sampai 17 tahun, 2,7% berusia 18 sampai 30 tahun, 12,4% berusia 31 sampai 45 tahun, 39,9% berusia 46 sampai 59 tahun, dan 43,6% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,8 penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 39,2% sisanya adalah perempuan. Baik adik-adik mahasiswa, tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang penyebaran dan angka kematian virus corona di Indonesia. Nah, apa yang menjadi gejala dari virus corona tersebut? Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan adanya ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, kapan harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk pertemuan hari ini kita sudahi demikian saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mendiagnosis virus corona.
Saya informasikan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, jaga imunitas, dan salam sehat. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Bagaimanapun, sehat adalah kunci utama dalam kehidupan. Tetap semangat dan jaga imunitas.